Ada apa sebenarnya dengan PSHT sebelah? Baiklah, saudara, kita kebetulan malam ini ada kedatangan tamu ya. Jadi kebetulan kemarin Mas ada yang sempat viral dan kembali ini ada kita undang adalah satu saudara kita yang telah kembali ke Pusat Madiun. Ya, kita langsung saja. Ya, selamat malam Mas. Dengan siapa? Nama saya Adi Alamsah. Sebelahnya apa Mas? Nama saya Irfan Rahim. Ipan Rahim. Ya. Jadi saudara-saudara, jadi Mas Ipan Rahim Nur ini kemarin yang sempat hebohkan dunia maya ya. Jadi beliau ini yang sempat ditanda tanya dan dikabarkan atau adalah settingan. Dan kali ini kita datangkan langsung dan inilah orangnya. Kita tanya-tanya, cuplikan sedikit, kita bahas tentang seputaran PSHT. Ya, jadi pertama kita akan bahas tentang dengan Mas Ariadi ya. Baik, Mas Ariadi. Nah, alamat di mana Mas? Alamat saya di Pasar Ulu. Pasar Ulu ya. Sudah tahun pengesahan tahun berapa Mas? Tahun 2020. 2020. Saat waktu pengesahan itu Mas Ariadinya pengesahan di mana? Di Liwa, Lampung Barat. Lampung Barat ya. Oke, jadi pada saat pengesahan di Lampung Barat sedikit mengulas tentang masalah pelatihan dahulu. Masih ingat dengan pelatih tetapnya dulu? Masih. Wah, boleh boleh diceritakan siapa? Pelatih tetap saya adalah Mas Tio. Mas Tio ya. Jadi dulu di latihan 2019 dan disahkan pada saat 2020 di Lampung Barat ya. Pada saat itu, saat lesahan di Lampung Barat, lettingan Mas dari pesisir barat ada berapa? Ada 9. Ada 9 orang ya. Atau masih ingat pada saat itu siapa-siapa orangnya? Masih. Masih. Boleh disebutkan? Ada 9 orang. 7 laki dan 2 cewek. 2 cewek itu yang pertama Gustia, yang kedua Yanti. Dan yang cowok pertama saya. Kemudian Aldi, Green, Geza, Andes, Benny. Pada saat ikuti latihan dahulu, tahu tidak jika organisasi atau PSHT yang Mas ikuti dulu adalah bukan PSHT Pusat Madiun? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi dulu mengikuti sepenting itu adalah PSHT ya. Baiklah, kita akan berpindah dengan Mas Irfan Rahim Nur. Nah, Mas Irfan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Kemarin tepat dikabarkan heboh ya di dunia maya. Jadi sekarang alhamdulillah malam ini datang memenuhi undangan kita. Jadi apa kabar sekarang Mas? Alhamdulillah. Sekarang asli di mana tinggalnya Mas? Tinggal di Konpamungan, Desa Pamungan. Desa Pamungan ya. Asli orang pesisir ya. Asli orang Kroy. Nah, jadi saat dahulu sedikit kita mengulas. Dulu Mas pengesahan tahun berapa Mas? Saya pengesahan tahun 2020 2020 di mana? di Indramayu. Indramayu ya. Pada saat pengesahan di Indramayu masih mengingat tentang latihan di sana, nama pelatih atau tempat pengesahan, lalu berapa saudara
settingan pengesahan di sana pada saat waktu itu? Kalau pengesahan ya sempat rame di Indramayu, karena di Indramayu kan kita nyatu dari Purwakarta cabang Indramayu dan yang lainnya pengesahan di sana. Iya. Karena kita di Purwakarta kan ya hanya sempat 5 orang yang bisa kan. Iya. Kita nyatu ke cabang Indramayu. Jadi dulu latihannya di Indramayu ya? Latihannya di cabang Purwakarta, pengesahan Indramayu. Misalnya di Indramayu. Jadi berapa jam Mas kira-kira kalau datang ke tempat latihan? Latihan itu karena kita ya suasananya di pondok, mulai dari setelah azan, setelah sholat isya hingga jam 10 selesai. Selesai latihan ya? Ya, untuk adik-adik kita melatih jam 10 selesai. Jadi pada waktu itu yang melatih ada berapa orang? Ada 7 orang dengan 2 pelatih kita yang lama. Yang lama. Masih ingat Mas dengan namanya? Namanya ya Mas Firman dan Mas Umar. Ya mungkin setelah Mas sekarang di pesisir barat masih sering berhubungan dengan Mas Firman atau pelatih, sering kontekan atau kasih kabar? Ya alhamdulillah kalau kasih kabar ya memang sering, ya nggak ada bedanya. Iya. Saudara ya tetap saudara. Oke, baik Mas. Jadi setelah mereka tahu nih Mas pindah dari JJ 08 atau PSAT Abal-Abal dan sekarang masuk di pusat Madiun yang diketuai Kang Mas Murjoko, apa tanggapan dari pelatih Mas atau dari saudara-saudara yang di sana? Untuk tanggapan mereka ya seperti biasa, alhamdulillah ya tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Mereka menganggap kita saudara, ya kita juga menganggap saudara. Tidak ada bedanya, memangnya rasa persaudaraan kita kan ya kental. Jadi namanya memilih antara pilihan hak sendiri, itu kita memilih hak sendiri. Kalau masalah persaudaraan ya itu harus. Oke, baik. Saya akan bertanya lagi dengan Mas Aris ya. Setelah pindah nih Mas, setelah merasakan keluar dari PSAT yang sebelah yang diketuai Kang Mas Taufik dan bergabung dengan Kang Mas Murjoko yang pusatnya di Madiun, apa perasaan Mas saat ini? Senang, alhamdulillah senang. Senang ya. Jadi selama ini perasaan Mas sebelum gabung bagaimana? Biasa ya. Biasa ya. Oke, baiklah. Jadi kembali lagi dengan Mas Irfan. Saat di sana Mas dulu latihannya bagaimana Mas? Untuk latihan ya seperti biasa, rutin 3 kali seminggu ya. Sama seperti latihan biasa. Oke. Dengan Mas Aris sama juga. Dalam 1 minggu itu berapa kali latihan Mas? Dalam 1 minggu tuh 2 kali latihan. 2 kali latihan ya. Jadi dalam hal ini setelah merasakan gabung banyak saudara ya, banyak saudara, mungkin banyak kenalan dan dulur-dulur yang mungkin sebelumnya belum pernah bersama, mungkin saat ini sudah bisa bersama ya. Ada tidak pesan dari Mas Irfan dan Mas Aris? Untuk pesannya untuk dulur-dulur yang lain. untuk dulur-dulur yang lain, Ya. pesannya ada sedikit kutipan dari saya. Ya, dalam hidup itu, dalam menjadi manusia, fitrahnya manusia itu harus memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena hakikat manusia itu diberikan akal dan nafsu. Saat kita diberikan akal untuk berpikir,
yang mana yang benar dan yang salah. Kita dapat mengambil yang mana yang benar. Dan saat nafsu yang kita ikuti, kita akan hancur. Dan yang saya pelajari dalam PSAT itu, ada satu kutipan, berani karena benar dan takut karena salah. Oke. Jadi terakhir Mas ya. Nah, jadi setelah harapan Mas nih, setelah bergabung sini, harapan ke depan, adakah dulur-dulur yang lain merasa akan ikut jejaknya Mas berdua atau bagaimana? Untuk harapan kita ya, kalau persaudaraan ya harus. Tapi kalau untuk memilih yang terbaik, yang mana yang benar dan salah, kita harus bisa berpikir. Semoga dulur-dulur yang lain ya bisa berpikir dan mengikuti jalan yang benar. Oke, terima kasih Mas. Jadi begitulah dulur-dulur sedikit ulasan tentang dua saudara kita ini mengapa bisa kembali ke PSAT yang resmi menurut hukum yang sah. Jadi seperti itu. Apakah dulur-dulur di luar sana tidak mau bergabung dengan PSAT yang resmi menurut hukum yang ada di Indonesia? Kenapa harus memilih jalan yang salah jika ada jalan yang benar? Oke, sekian dari ulasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya Pusat Madiun Los Nggak Rewel.